Berikut saya akan jelaskan cara sanggah seleksi administrasi di pengadaan P3K tahun 2022. Pertama-tama teman-teman silahkan buka sscsn.bkn.go.id, kemudian klik saja login. Nanti akan meminta login dan password ya. Silahkan diisi saja, diisi NIK dan password pada saat kemarin mendaftar di SSCSN. Klik masuk. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Teman-teman bisa cek kembali resume pendaftarannya, terutama di sini ya, yang di atas ini jenis seleksinya, jabatannya, kemudian lokasi formasi, lokasi tes nanti saja. Nah, ini dilihat kembali informasinya. Lalu teman-teman scroll ke bawah lagi. Nah, di scroll ke bawah nanti akan ada tampilan seperti ini. Teman-teman bisa lihat kembali ya dokumen-dokumen yang sudah teman-teman upload sebelumnya nih, dan di scroll aja ke bawah lagi. Nah, ini yang paling penting, yang saya kotak ya, saya kasih kotak merah di atas nih, seleksi administrasi. Mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, di sini dijelaskan juga nih sama verifikatornya alasan TMS-nya. Nah, kebetulan kemarin saya coba mendaftar di salah satu instansi, dan saya tidak mengupload semua dokumennya karena hanya mencoba saja gitu ya. Nah, jadi alasan dari verifikatornya ini surat lamaran hampir di semua dokumen saya gagal gitu ya. Nah, ini ada keterangan lebih detailnya di bawah, diketik. Kalau yang setahu saya yang kolom kuning ini ya, ini diketik manual oleh verifikator, menjelaskan terkait dengan dokumen yang gagalnya. Contoh, surat lamaran harus sesuai dengan format dari instansi yang saya lamar, ditandatangani dan dibubuhi materai. Alasan TMS-nya, surat lamaran tidak terlampir ya, karena memang saya tidak melampirkan. Contoh lain apa ya, surat keterangan pengalaman kerja. Nah, sama ya, saya juga tidak mengupload ya. Nih, surat pengalaman kerja tidak terlampir atau terunggah. Jadi teman-teman nanti bisa melihat sendiri kenapa verifikator men-TMS-kan gitu ya. Jadi tidak meloloskan teman-teman dari seleksi administrasi. Lihat saja di kolom yang merah di atas ini, kemudian dijelaskan alasannya apa oleh teman-teman dari panitia seleksi instansi ini ya. Nah, teman-teman juga bisa baca kembali ininya, pengumumannya, apakah benar-benar sudah sesuai atau justru ada kesalahan dari pansel instansi. Kalau ada kesalahan, teman-teman bisa sanggah di sini. Nah, di kolom bawah silakan klik ajukan sanggah kalau merasa teman-teman itu disalahkan oleh panitia seleksi gitu ya. Klik saja ajukan sanggah. Nanti akan tampil seperti ini ya, form sanggah. Alasan tidak lolos. Nah, yang tadi ya sudah dijelaskan. Nah, di sini ada dokumen yang tidak loloskan oleh pansel instansi. Nah, alasannya contoh di atas ya, surat lamaran itu dari instansi yang saya lamar diminta untuk sesuai dengan format dari kementerian yang saya lamar yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai. Jadi yang tulisan hitam ini adalah syarat di pengumuman ya. Jadi harus ditandatangani dan dibubuhi materai. Kesalahan saya adalah tidak terlampir, terunggah. Nah, misalnya teman-teman di sini, teman-teman mendaftar di tempat yang sama ya, di salah satu kementerian yang sama gitu ya. Kemudian alasan TMS-nya dari pansel itu tidak sesuai nih, artinya teman-teman sudah memenuhi semua kriteria dari instansi yang dilamar gitu. Nah, silakan diisi di sini. Ini free text ya sifatnya. Jadi teman-teman bisa ngetik secara bebas. Di sini sanggahannya seperti apa. Misalnya diminta sudah dibubuhi materai, teman-teman sudah sudah menempelkan materai tempel maupun e-materai, namun disalahkan nih sama teman-teman pansel. Silakan ajukan sanggah di sini. Misal surat lamaran sudah dibubuhi materai tempel 10.000. Nah, misalnya seperti itu ya.
Nah, atau yang lain di surat keterangan berpengalaman kerja juga. Nah, di sini banyak ya syarat dari instansi yang saya lamar nih. Silakan diisi. Tapi kalau bisa jangan apa ya? Karena masa sanggah ini bukan untuk melengkapi atau mengganti dokumen yang gagal, dokumen yang tidak lolos administrasi. Jadi tidak diperbolehkan tuh. Misal surat lamaran saya kemarin tidak ditandatangan. Panitia saya ini deh, saya lengkapi, saya tanda tangani ulang gitu. Nah itu nggak bisa, karena semua satu pintu seleksinya lewat SSC ASN gitu, dan cuma satu kali seleksi gitu. Jadi bukan untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen yang salah. Itu yang perlu teman-teman pahami dulu, gitu ya. Nah di kolom ini ya kalau bisa nggak usah curhat gitu ya. Mohon maaf Pak Panitia, kami gini-gini. Oh nggak usah, langsung aja to the point. Kayak tadi ya, surat lamaran sudah dibubuhi meterai. Silakan dilihat dokumen yang tidak loloskan oleh panitia. Kemudian lihat kembali apakah untuk memastikan ya, apakah benar-benar sudah sesuai nih alasan dari teman-teman pansel instansi. Gitu. Nah kalau memang sudah sesuai, ya sudah tidak perlu disanggah gitu ya. Namun kalau memang teman-teman merasa benar, silakan sanggah di kolom yang disediakan. Itu kemudian di scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada tanggal ya. Sanggah dimulai tanggal 16 jam 12 malam sampai tanggal 18. Jadi sesuai dengan surat dari BKN ya terkait dengan jadwal pelaksanaan seleksi 3 hari ke depan. Sampai tanggal 18 jam 23.59. Setelah itu teman-teman tidak bisa lagi nih mengakses SSC ASN untuk menyanggah ya gitu. Kalau sudah dilengkapi semua free text tadi kolom yang di sini, silakan diisi centang. Checklistnya diisi ya di checklist, lalu klik akhiri proses sanggah. Nah, nanti akan ada notifikasi lagi untuk meyakinkan bahwa sudah sesuai nih proses sanggahannya. Kalau sudah sesuai, silakan klik iya. Oke, pengajuan sanggah berhasil. Sampai segitu aja ya, gampang kok kalau sanggah. Yang penting tadi proses sanggah ini bukan untuk memperbaiki atau melengkapi atau mengganti dokumen yang tidak lolos ya, yang tidak lolos seleksi administrasi. Gitu. Nah, kalau teman-teman klik lagi, nanti coba sanggah ulang, nanti akan ada notifikasi seperti ini. Mohon maaf, Anda sudah pernah melakukan sanggah. Silakan refresh. Nantinya tidak bisa melakukan sanggah 2 kali, cuma 1 kali aja. Oke, mungkin itu cara sanggah di SSC ASN di pengadaan P3K tahun 2022. Buat teman-teman yang lolos, congratulations, selamat. Buat teman-teman yang belum lolos, mungkin bisa dicoba lagi di kesempatan berikutnya ya. Dan diperhatikan, lakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang tidak memenuhi persyaratan. Good luck, semangat, dan jangan menyerah. Karena insya Allah tahun 2023 akan ada lagi nih ya. Kita tunggu info resmi dari Kementerian PAN dan RB. Baik, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.